Ini bahannya aluminium nih guys, bahannya aluminium, dibikinnya pakai mesin CNC yang sangat presisi, makanya ada buretan-buretan seperti ini. Karet ini fungsinya untuk meredam getaran, biar nggak retak dia, gitu loh. Karena sebelumnya kan Kenochi nggak ada karet ini kan, sekarang sudah memakai karet seperti ini. Ini gue jamin tidak akan patah atau tidak akan retak. Kalau udah dipasang, seperti ini guys. Karet rubber udah dipasang, bosingannya sudah dipasang, ini dipastikan pol, nggak akan retak dan patah. Udah pasti, aman banget, kita udah riset kok. Cover CNC dari Shijiro Kenochi K-Series. Nah, kalian bisa lihat tuh. Wah. Maksudnya tutor ya, nanti baut 2 ini saat sudah kencang, ini juga boleh dikencangkan. Jadi saat pemasangan knalpot Shijiro, semuanya jangan langsung dikencangkan. Ini dia Kenochi K-Series menggunakan cover S plus karet dan bosingan. Cara pemasangan yang benar seperti ini guys. Jadi tadi yang R hanya karet, sekarang sudah ada bosingannya. Inilah cara yang benar pemasangan knalpot Kenochi K-Series. Kenochi K-Series memakai full upgrade aluminium CNC. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ramzi dari Shijiro TV Official. Di depan gue sudah banyak atau sudah ada part-part dari Kenochi. Dari yang bawaan Kenochi yang stainless sampai yang CNC juga ada. Untuk apa? Gue membuat konten ini untuk menginformasikan kalian tentang ketebalan part yang standar dari Kenochi dan yang aluminium. Mulai dari bracket ya. Ini bracket Kenochi yang standar nih guys. Jadi kalau kalian nih beli bracket Kenochi yang standar, kalian akan dapat yang besi kayak gini guys. Nih kayak gini nih, tuh besi kan, yang besi. Sekarang gua akan coba hitung ketebalannya. Soalnya kan banyak kan, kayak bang ini patah, bang ini patah. Kita sudah membenarkan atau sudah merevisi semuanya. Kita coba cek ketebalannya. Ini pakai Sigmat ya, yang digital. Ini ketebalannya ada di 4 mili guys. Kalian bisa lihat. Tuh, ini ketebalan dari bracket Kenochi yang bawaannya, yang besi, seperti itu. Yang ini. Ini ketebalannya di 4,1. Anggap ini 4 mili lah, di 4 mili. Berarti ini kualitasnya sudah tebal banget nih. Coba aja dibuktikan sendiri. Ada nggak sekarang komplainan yang problem lagi? Insya Allah tidak akan ada guys, karena kita sekarang sudah membenarkannya. Tuh. Jadi untuk kalian para penikmat knalpot Kenochi ada problem, pasti kita akan langsung merevisinya. Dan ini bracket yang aluminiumnya. Ini aluminium CNC ya. Maksudnya aluminium itu CNC itu apa bang? Aluminium, bahannya aluminium bang. Ini bahannya aluminium nih guys. Bahannya aluminium, dibikinnya pakai mesin CNC yang sangat presisi. Makanya ada buretan-buretan seperti ini. Ada desain-desain laser cuttingnya kan tuh kayak gini kan, bolong dia. Ini dibuat dengan mesin CNC. Ketebalannya sudah pasti beda dengan yang besi. Makanya harganya pun beda. Yang besi tadi, yang ini di harga 300.000, yang ini di harga 750.000 guys. Ini harga 750.000. Yang aluminium ini harga 750.000. Kita hitung lagi ketebalannya. Ini 0 ya, 0 ya. Sekarang gue hitung lagi ketebalannya itu di angka, bentar, dia di angka 6 cm, 6 mili, 6 milian guys, kalian bisa lihat. Dia di angka 6 mili. Dia lebih tebal dari yang bawaan dari Kenochi-nya yang besi. Makanya kenapa Shijiro mengeluarkan ini? Pertama, dari segi bahan, kualitas bahan beda dengan yang besi. Yang besi tadi ketebalannya ada di 4 mili, yang aluminium ada di 6 mili. Kalau udah lebih tebal otomatis pasti akan lebih kuat. Dan ini pun ketebalannya 6 mili nih, tapi bobotnya atau beratnya lebih berat yang besi guys. Lebih berat yang besi. Kalau nanti ada scale gue akan timbang sih pasti nantinya di konten selanjutnya. Ini lebih berat daripada yang aluminium. Aluminium ini lebih enteng. Lumayan jauh bedanya. Yang aluminium ini lebih enteng daripada yang besi guys. Nah ini yang besi, ini aluminium. Lebih enteng. Ini ketebalan tadi 4 mili, yang ini 6 mili. Seperti itu.
Dari segi desain juga beda. Ini ada buretan-buretan kan tadi. Kalian bisa lihat ada buretannya. Nih, buretan yang mana? Nih bang, yang ini nih. Ada buretan-buretannya. Ini dikerjakan dengan mesin CNC yang sangat akurat. Dan ini pasti presisi. Cara pemasangannya juga nanti gue akan kasih tahu ke kalian. Oke, dari bracketnya, sekarang gue spill ke covernya. Gue rapin dulu ya. Gue spill ke covernya. Ini cover R guys. Ini Kenochi K series cover R. Jadi kalau misal kalian beli Kenochi, ada pilihannya kan non cover atau cover, cover S dan cover R. Nah, ini cover R. Nah, kalau kalian beli cover R bentuknya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kan ada karet rubbernya ya. Rubber nih. Ini karet nih. Karet rubber ini berfungsi untuk meredam getaran dari knalpot tersebut atau knalpot Kenochi kalian nih. Nih, jadi udah nggak ada problem patah lagi. Kita sudah memikirkannya juga karena kan bang ada yang patah, kita mengakui, tapi langsung kita revisi atau langsung kita diskusikan lagi dengan tim Shijiro. Gimana caranya supaya nggak patah? Akhirnya kita mempunyai solusi, ada karetnya seperti ini. Ini berfungsi ya guys. Jadi jangan lupa kalau kalian beli knalpot Kenochi, ini dipasang karetnya. Ini berfungsi. Nanti akan gue tutor cara pemasangannya. Ini udah ada gue pasang, jadi entah gue buat perbedaan. Ini cover R udah dipasang dengan karet rubbernya. Dia ini ada emblem Kenochi dan tulisan Kenochi-nya. Be fast to be first. Tuh, sedap gak? Kita hitung ketebalannya. Ini yang stainless ya. Ketebalannya itu di 1 mili guys. Kalau yang si cover yang stainless ini ketebalannya di 1 mili. Tuh. Ketebalannya di 1 mili. Ini cover R. Untuk kalian yang suka dengan cover kecil kayak gini, kalian pilih di pilihan cover R. Menurut gue itu pilihan yang paling tepat. Nah, ini cover R. Lanjut kita ke cover S. Nih guys. Ini cover S. Dia bedanya apa? Size-nya lebih besar pada cover R dan beda bentuk juga. Nah, lihat. Beda kan bentuknya? Size-nya beda, lekukannya juga beda. Dan dia ada desain-desain seperti ininya, cover R tadi tidak ada. Jadi kalian kalau misalnya mau beli cover yang lebih besar, pilihannya ada di cover S. Kayak gitu guys. Ini cover S. Tuh. Mantap sih, tetap ada logo si Kenochi-nya. Ini tuh ciri khas dari Kenochi, logonya di laser, terus ada tulisan Kenochi-nya. Nah ini belum ada karetnya kan? Tuh guys, belum ada karetnya kan? Jadi kalau kalian pembelian Kenochi, kalau kalian langsung pasang seperti ini nanti akan terjadi kepatahan nantinya. Jadi karetnya harus dipasang dan bosingannya. Ini karet rubber cutting-nya nih guys. Karet rubber-nya nih. Ini guys, karet rubber-nya. Abangku, ini karet rubber-nya. Ini tolong, ini ada karet rubbernya. Jadi ini yang harus dipasang di cover untuk menghindari keretakan atau kepatahan seperti itu. Kita pasang, tutorin. Cara pemasangannya ini ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini nih. Ada di sebelah sini. Dimasukin ke sini. Cara masukinnya gimana? Dari bagian depan kalian bisa tekan. Oke, nanti tekan. Coba gue masukin ya. Nanti tekan. Kalau gue cara gini. Kalau kalian mau lebih gampang bisa pakai obeng min gitu. Nah, ini kan udah masuk setengah nih guys. Nih, di belakangnya juga kelihatan tuh. Jadi ini tinggal ditarik, ditekan lagi. Tekan dulu. Udah sedikit agak bisa ditarik dari belakang, bisa kita tarik. Nah, ini dia nih. Set. Pemasangannya memang agak sulit, tapi ini fungsional banget ya, biar terjadi tidak terpatah atau retak. Nah, sudah terpasang, tinggal rapiin bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini guys. Tuh. Nah, ini gue jelasin lagi. Ini cover S. Ini ada laser markingnya nih. Laser cuttingnya nih guys. Nih. Ini dibuat dengan laser cutting. Jadi makanya dia bisa bolong-bolong rapi kayak gini. Ini dibuat dengan laser cutting. Ke bagian satunya.
Kita pasang lagi karetnya. Gue akan informasikan ke kalian karet ini udah pasang satu ya. Karet ini untuk meredam getaran gunanya. Untuk meredam getaran dari mesin kalian. Jadi kan mesin kan Mio ya. Ini kan dikhususkan untuk Mio ya. Mio itu getarannya lumayan dahsyat ya. Lumayan dahsyat. Jadi knalpot pasti akan ikut bergetar. Nah, cover karet ini gunanya untuk meredam getaran tersebut. Jadi knalpot kalian covernya tuh lebih safety lah, lebih safety dari getaran. Karena dia ke dissolve gitu loh sama karet ini. Nah, ini nih. Pasang lagi dulu. Agak ditekan. Kalau kalian mau lebih cepat bisa pakai obeng. Tapi kan ini nggak mungkin gue tutor pakai obeng. Gue pakai tangan aja deh, pakai tangan aja bisa. Jadi kalau misalnya kalian bilang, "Bang, masangnya susah." Nah, ini gue ditutorin, Bang. Gue juga pakai tangan kok. Jadi, sedap. Dua karet sudah terpasang. Belakangnya juga udah terpasang. Serapi ini ya, harus rapi kayak gini. Karet rubbernya udah dipasang. Dan ada bosingannya guys. Ada bosingannya kayak gini. Nih, ada bosingan dua kayak gini. Ini harus dipasang juga. Jadi kalau kalian knalpot Kenochi sudah menggunakan baut stainless atau baut titanium atau baut lainnya, terserah kalian mau dipasang atau enggak, itu pilihan dari kalian. Aku cuma ngusulin agar tidak jadi kerusakan atau keretakan atau kepatahan untuk pemasangan karet ini gitu loh. Karet ini fungsinya untuk meredam getaran, biar nggak retak dia gitu loh. Karena sebelumnya kan Kenochi nggak ada karet ini kan, sekarang sudah memakai karet seperti ini. Ini gue jamin tidak akan patah atau tidak akan retak. Kita selalu memantau apa kekurangan Kenochi menurut customer kita. Gue pasang dulu bosingannya. Ini dia. Nah, kalau udah dipasang seperti ini guys. Karet rubber udah dipasang, bosingannya sudah dipasang. Ini dipastikan pol, nggak akan retak dan patah. Udah pasti aman banget, kita udah riset kok. Jadi penemuan-penemuan ini salah satu Shijiro sangat berterima kasih kepada customer kita atau pengguna Shijiro sudah mengingatkan kita. Jadi kita langsung revisi cover kita supaya lebih bagus lagi. Terima kasih para owner, para pembeli produk Shijiro, terima kasih atas respect kalian telah mengingatkan kita. Namanya juga kita produksi masih manusia semua, walaupun alatnya tetap berteknologi canggih, cuman kan tetap masih ada tangan manusia. Jadi masih adalah plus minusnya, mohon maaf sebelumnya. Tapi kita sudah benahkan kok. Semoga cara kita seperti ini aman banget, gak akan patah, udah dijamin. Lanjut, cover R dan cover S sudah, lanjut kita ke cover CNC nya guys. Ini cover CNC dari Shijiro Kenochi K-Series. Nah, kalian lihat tuh. Wah, ini nggak usah menggunakan karet. Beda. Ini nggak usah menggunakan karet karena ini bahannya aluminium. Ini bahannya aluminium nih. Tuh. Kita hitung ketebalannya berapa. Kita bedakan dengan yang stainless. Stainless tadi 1 mili ya. Yang aluminium itu di ketebalan 4 mili guys. Dia di ketebalannya tuh 4 milian. Sebentar, aku coba hitung, aku cari perfectnya. Dia 3,5 ya. Oke guys, ketebalannya aluminium itu ada di 3 mili guys. Yang tadi yang stainless di 1 mili, aluminium itu 3 mili. Jadi dia lebih tebal. Walaupun dia tebal, tetapi dia enteng karena bahannya bukan stainless tapi aluminium. Dia pasti lebih enteng dan ini dibuat dengan mesin CNC sekali lagi. Dibuat dengan laser cutting. Makanya dia bisa jadi bolong-bolong seperti ini, tapi dia rapi banget. Tuh. Dan ada buretan-buretannya, tetap ada logo Kenochi-nya. Seperti itu. Belakangnya juga detailinnya. Ini rapi banget tuh. Lihat guys. Ini ketebalannya tadi 3 mili, yang ini 1 mili. Yang di stainless Kenochi tipe R ini 1 mili, yang ini 3 mili guys. Jadi ketebalan yang stainless ini 1 mili, yang CNC ini 3 mili. Dan ada perbedaannya guys. Yang stainless ini memakai laser cutting, kalau yang
CNC dia tidak memakai laser cutting. Jadi full semua produk CNC menggunakan mesin CNC jadinya seperti ini, seperti itu. Menarik ya? Coba kalian lihat guys. Tuh. Kita coba pasang bracket yang full stainless bawaan dari Kenochi dulu. Sekarang kita coba pasang produk Kenochi K Series memakai bawaannya nih, atau standar dari Kenochi K Series saat pembelian kalian, belum ada aluminiumannya nih. Kan dia mendapatkan bracket. Ini udah ada lubang 3-nya. Ini udah ada bautnya, udah include baut. Kalian bisa lihat ada 3 baut di sini. Ini udah include saat kalian pembelian. Caranya gimana? Dibuka dulu bautnya. 3 ini dibuka. Maaf guys, agak lama karena kita sekalian tutorial cara pemasangan. Sudah 3 baut ini dibuka, dipasang dulu bracketnya. Nah, cara masang gimana? Dia gini guys. Ini, yang ini kerengkes, 2 baut belakang ini, 2 baut panjang ini kerengkes. Yang 3 baut ini nih, 3 baut ini ke bracket knalpot. Seperti ini nih. Nah, jadi dia harus pas ya guys. Kalau seandainya tidak pas, jangan kalian paksa. Itu yang terjadinya kepatahan guys. Kesalahannya sebenarnya bukan dari kita, tapi cara memasang kalian. Dia benar-benar harus pas, jangan dipaksakan. Kalau seandainya dipaksain akan terjadi, pertama baut kalian akan selek, itu pasti. Buat kalian akan selek, kalian tetap paksa untuk menggunakan itu, pasti akan terjadinya patah. Itu poinnya guys. Jadi suatu hal yang dipaksain itu tidak bagus. Iya. Nih ya, ini nggak ada yang aku paksain ya. Semuanya sudah kencang, semuanya sudah pas pada tempatnya. Jadi semoga kalian bisa mengikuti tutorial dari aku. Nih, ya, kalian bisa lihat. Ini nggak aku kencengin ya. Ini belum ada yang aku kencengin total. Jadi ini masih aku kencenginnya soft lah. Karena nantinya ini kan ini ya, maksudnya tutor ya. Nanti baut 2 ini saat sudah kencang, ini juga boleh dikencangkan. Jadi saat pemasangan knalpot Shijiro, semuanya jangan langsung dikencangkan. Semuanya dibikin soft dulu. Nantinya biar bisa di-adjust. Karena kan sok-sokan nanti silencernya itu ada sok-sokannya. Tuh, ini kan sok-sokan, nanti aku kasih tahu di silencer dulu. Dan ini tuh bisa di-adjust nanti guys, naik turun, bisa naik turun untuk mengepaskan baut di rengkes 2 ini, gitu. Nah, saat ini aku sudah memasang bracketnya. Lalu kita lanjut memasang cover. Set. Memasang cover yang mana? Yang stainless dulu. Cover yang stainless yang tadi aku udah pasangin rubbernya dan bossingannya. Di sini dia dapat 2 baut, udah include. Baut L-nya ini udah include ya. Baut L-nya kita itu juga beda dengan baut L bawaan, baut L biasa lah. Ini baut L udah bagus kok, ini udah kuat. Jadi kalau misalnya kalian buat daily, nggak mau ganti baut stainless atau buat apa, ini bautnya udah bagus. Tuh, dapat baut 2 ini. 2 baut kan? Kita pasang ke cover R dulu. Kita pasang ke cover yang R. Cara memasang covernya juga gimana? Nih, contoh. Nih, aku belum kencengin bautnya ya. Jadi tuh, masih bisa di-adjust kan? Dia masih bisa bergerak. Tuh, bisa maju mundur tuh. Tuh. Jadi aku harus pasang dulu satu, tapi aku jangan kencengin, lalu pasang lagi sebelahnya. Saat dia udah masuk, sudah pas, baru dikencangkan. Jadi jangan kencengin sebelah dulu. Sebelahnya ada yang kencengin, dimasukin dulu sebelahnya juga satunya, baru dikencangkan. Kalau seandainya ada nih yang nggak pas om bautnya, nggak mungkin.
Makanya cara pemasangannya kayak aku tadi gitu loh. Wah, bosingan aku belum pasang, aku punya perbedaan deh, jadinya aku buat perbedaan. Nah guys, ini saat sudah pemasangan Canon Chica Series Black Cover R. Nah, ini aku langsung pasang dengan pairnya dengan karetnya nih, nggak pakai bosingan. Akan seperti ini jadinya. Tuh. Ini aku ganti ke cover yang S. Lebih looks-nya pasti lebih enak saat karet dan bosingannya itu terpasang. Nih, ditunggu sebentar. Aku membuat konten seperti ini agar kalian teredukasi. Karena produk kita, si Giro, selalu memikirkan kualitas. Nah, ini sama ya, tetap ya gunanya. Pasang dulu yang satu tuh, masih bisa jatuh kan? Pasang dulu yang satu tuh, bisa jatuh kan? Pasang dulu yang satu. Kelepas malah, belum aku ini banget. Pasang dulu yang satunya ini. Cari dulu lubangnya. Set, ini harus detail guys. Mata aku kedip satu nih. Iya. Sebentar, aku nyari lubangnya nih. Pasang satu dulu. Bikin dia agak masuk, tapi jangan dikencengin. Dan yang satunya. Sebentar, set. Nah, guys, action dong. Pasang cover gitu. Pasang cover action. Nah, guys. Kan bautnya yang satu ini udah masuk ya. Yang satunya juga udah masuk. Baru kita kencangkan dua-duanya. Nah, caranya seperti ini guys. Pemasangan knalpot Kenochi yang benar. Set. Ini dia Canon Chica Series menggunakan cover S plus karet dan bosingan. Cara pemasangan yang benar seperti ini guys. Jadi tadi yang R hanya karet, sekarang sudah ada bosingannya. Inilah cara yang benar pemasangan knalpot Canon Chica Series. Covernya kalian bisa lihat tetap lurus dan dia safety guys. Sangat safety untuk meredam getaran kalau udah pakai bosingan plus karetnya. Seperti itu. Ini looksnya knalpot bawaan Canon Chica Series yang stainless atau yang basic kita sebutnya, yang basic lah. Aku nyebutnya Canon Chica Series basic. Tuh, ini cover yang S, ini cover R-nya, nah, dan bracketnya. Tuh, jangan lupa ya. Ini cover R, ini cover S. Jadi bang, saya mau Kenochi yang cover R, kalian akan dapatnya seperti ini. Bang, saya mau cover S, kalian akan dapat seperti yang di bawah yang sedang dipasang knalpot. Ini looks peruntukan untuk yang Canon Chica Series basic. Nah, kayak gini guys. Tuh. Seperti ini, yang basic. Nah, sekarang aku ganti atau kita upgrade Canon Chica Series kita menggunakan yang aluminium. Sekarang lagi booming banget. Ketebalan tadi kalian udah dicatat kan ya, berapa? Sekarang aku ganti yang ke aluminium. Bracketnya harus kita buka dulu. Ingat, masang bracketnya jangan dipaksain. Cari pasnya dulu. Salah. Set. Set. Cari pasnya dulu karena dia bisa di-adjust gini nih guys nih. Bisa di-adjust gini nih. Makanya aku bilang jangan dikencengin dulu kan tuh. 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 Dia bisa di-adjust kayak gini. Kalau kalian masangnya sudah kenceng, bagaimana dia bergeraknya? Atau tidak bisa di-adjust lagi. Itu yang membuat patah. Karena pemasangannya tidak sesuai pada tempatnya. Sudah terbuka bracket yang besinya. Sekarang aku upgrade. Wah, ini sekarang lagi rame banget guys. Kenochi bisa di-upgrade ke yang aluminium. Kita upgrade ke
aluminium CNC dari Kenochi. Ini menggunakan mesin 100% CNC berbahan aluminium. Jadi hasilnya sekeren ini. Nah, sekarang kita pasang. Pemasangan tetap sama ya. Mau yang stainless, mau yang besi, mau yang aluminium, pemasangannya tetap sama bracketnya. Jangan dikencengin dulu. Pasang 3 baut tersebut dulu. Pasang 3 baut. Baru kalian bisa di-adjust, baru bisa udah masuk semua, baru dikencengin. Nah, seperti ini. Tuh. Ini belum aku kencengin. Tuh, masih bisa gerak-gerak tuh. Tuh, ya kan? Masih bisa gerak-gerak, ini belum aku kencengin. Kalau emang dia udah safety, udah masuk semua, baru aku kencengin. Ngencenginnya juga harus pakai perasaan. Aku cari pasal lagi, set. Oke, baru aku kencengin. Ngencenginnya juga jangan salah satu baut ya. Jadi satu baut, pindah lagi ke baut satunya, pindah lagi ke baut satunya, pindah lagi. Sampai dia benar-benar kencang. Seperti itu. Ini looks-nya saat memakai bracket aluminium yang Kenochi K series. Ini di harga 750.000 bracketnya. Kita ganti covernya. Jadi paket CNC. Wow. Aku ganti bracketnya jadi ke paket yang CNC. Tetap dicabut 2 baut ini. Dua baut ya sudah aku cabut. Nah, sudah aku cabut. Ini looks-nya saat non cover hanya bracket CNC. Nanti kita lihat look saat pemasangan cover CNC. Sekarang cover kita pasang. Tetap satu baut dulu. Kalau cover CNC ini tidak mendapatkan karet. Dan bautnya juga harusnya dia lebih kecil. Biasanya sudah diganti. Lebih pendek biar lebih enak biasanya. Sudah aku kencengin yang sudah masuk dua-duanya, aku kencengin salah satunya. Saatnya sudah masuk, sekarang aku kencengin agar masuk semua. Jadi seperti ini guys. Kenochi K series memakai full upgrade aluminium CNC. Laser marking-markingannya nih atau bolong-bolongnya itu perfect banget karena menggunakan 100% mesin CNC. Ini baru nih yang kerja mesin nih, semuanya mesin. Sedap. Tutor pemasangan silencer, tutor cara pemasangan cover dan bracket sudah aku jelaskan. Ketebalan bracket semua sudah aku jelaskan, yang besi dan yang stainless atau yang CNC. Sekarang kita masuk ke bagian pemasangan inlet. Nah guys, tadi aku sudah menjelaskan cara pemasangan produk Shijiro atau Kenochi, cara masang bracket dan cover. Sekarang aku memasang inletnya. Inlet kita tuh 3 ini, ini kan K3 ya, ini 45 guys. Nah, makanya inletnya agak lebih besar. Ini K3 ya, yang buat kita review hari ini dia K3 45. Ini inletnya 45. Ini yang dinamakan inlet gitu. Dan cara pemasangannya gimana? Nah, biasanya pasang dulu headernya karena ini sok-sokan nih. Ini produk baru nih guys, aku buka nih. Tuh, dia sok-sokan. Aku bisa cabut dari inlet nih. Nah, tuh. Ini header. Ini P1 kita sebutnya. Ini inlet. Ini P1. Ini inletnya. Ini dia sok-sokan atau bisa di-adjust. Nih. Tuh. Bisa kan? Bisa masuk kan? Jadi cara pemasangannya untuk di motor kalian, pasang dulu headernya ke head kalian atau ke manifold-nya, pasang di 2 baut. Headernya dulu, jangan full set dengan silencer, headernya dulu udah dipasang, jangan dikencengin, soft aja kencenginnya asal dia nyangkut.
nggak lepas, udah seperti ini menempel di motor, baru pasang silencernya. Dipasang di baut di rengkeset tapi jangan kencengin. Sudah dipasang, sudah dipastikan semuanya rapat, baru semuanya baru dikencengin total guys. Kayak gitu, kayak gini nih. Set. Tuh, pasang di motor, di headnya atau di manifoldnya. Sudah dipasang. Pernya jangan dipasang dulu ya. Pernya jangan dipasang dulu. Nanti kalau sudah terpasang semua, baru kalian kencengin seperti itu. Nah, nih, saya lagi nih. Ini kan udah kepasang ya, udah kasih tahu ya. Nah, sekarang kita pasangkan ini di inlet, di silencer nih. Kan udah pasang nih guys di motor kayak gini. Sudah terpasang rapi kayak gini, baru kalian kencengin semua bautnya. Dan per-pernya dipasang. Per-pernya ini dipasang guys. Nih, ada 3 per kan. Ini udah include dengan Shijiro atau Kenochi udah dapat pastinya. Baru dipasang, kencengkan semua. Dan tes cek soundnya masih ada yang bocor atau belum. Seharusnya tidak ada yang bocor seperti itu. Jadi untuk konten hari ini mungkin aku sudah jelaskan cara perbedaan dan ketebalan silencer cover yang stainless dan yang aluminium. Ketebalannya ini 1 mili, yang CNC itu 3 mili. Dan seperti ini yang bracket ketebalannya ada di 4 mili, yang CNC ada di 6 mili. Ini ketebalannya yang besi di 4 mili, yang CNC ada di 6 mili. Seperti itu guys. Jadi jangan khawatir, produk Shijiro sudah mantep banget, sudah bagus banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung check out sekarang juga di online store kesayangan kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di follow Instagramnya Shijiro TV Official atau Shijiro Racing Official. Langsung di follow. TikToknya juga boleh di follow semuanya untuk kalian mendapatkan informasi produk-produk terbaru dari Shijiro. Jadi gua Ramzi, cabut, bye.